Hai teman-teman, balik lagi bersama saya R3 Tutorial. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat logo keren di aplikasi Pixellab. Aplikasi Pixellab bisa kalian download di Google Play Store. Sebelum masuk ke tutorialnya, untuk kalian yang belum klik tombol subscribe yang di bawah, kalian bisa klik sekarang juga. Dan kalian aktifkan tombol loncengnya. Jika kalian sudah klik subscribe yang di bawah, langsung aja ke tutorialnya. Biasa ya, new text-nya kita delete dulu. Lalu masuk ke icon titik 3. Kita masuk ke menu image size. Kita klik customnya. Kita pilih YouTube thumbnail untuk aspek rasionya. Selanjutnya masuk ke icon plus. Pilih from gallery. Untuk gambar dan logo ya, tekstur semua kalian bisa download di Pinterest ya. Ini pun saya boleh download di Pinterest. Oke, melalui Google Play Store kalian bisa download ya untuk Pinterest, gambar-gambar tekstur yang akan saya buat ini. Saya pun boleh download dari Pinterest ya. Selanjutnya ini yang akan saya masukkan ya. Ini masih boleh download dari Pinterest. Oke, selanjutnya masuk ke menu hexagon ya, ke menu ini, lalu masuk ke menu relative position. Kita akan paskan ya posisi ada di tengah-tengah. Selanjutnya masuk ke icon layer. Saya akan mengcopy ya, untuk tanda kotak ada pensil ini, klik aja double kotak ini, klik. Di sini tidak mengcopy. Selanjutnya masuk lagi ke relative position, kita satukan lagi ya. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita masuk ke menu icon plus, masuk ke save as. Di sini warnanya kita pilih warna hitam, kita masukkan ya. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu checklist. Selanjutnya masuk lagi ke icon plus. Saya pilih menu save as lagi, sama prosesnya seperti tadi. Saya akan masukkan yang sebelah sini. Oke, lalu cek. Kalau sudah seperti ini, masuk ke icon layer. Nah, kita akan menyatukan ya keempat layer ini, lalu masuk ke lingkaran bawah ini, lalu kita checklist semua untuk keempat layer ini, lalu masuk ke lingkaran nomor 3 untuk menyatukan. Sudah seperti ini, kita masuk ke menu erase color, lalu enable kan. Oke, untuk toleransinya kita naikkan jadi 70%. Selanjutnya kita akan memberikan tekstur ya pada gambar ini. Masuk ke menu tekstur. Oke, kalau prosesnya belum bisa juga seperti ini, kita masuk lagi ke icon plus, kita masuk ke menu save as. Ya, sini untuk kita sama seperti tadi, kita masuk ke warna hitam ini. Prosesnya sama seperti ini ya, lalu checklist. Selanjutnya masuk ke menu layer, kita akan satukan ya kedua layer ini, lalu masuk ke lingkaran bulatan nomor 3 ini untuk menyatukan layer ini ya. Selanjutnya kita masuk ke tekstur. Kita akan masukkan tekstur yang warna biru tadi ya. Warna hijau yang saya akan masukkan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu, kita enable kan, lalu
checklist. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kita masuk ke 3D shape, lalu enablekan. Untuk bearnya kita kurangin aja menjadi 1, kita gulir ke bawah. Untuk darkennya kita naikkan kurang lebih sekitar 55. Selanjutnya untuk light angle-nya kita naikkan kurang lebih sekitar 354. Selanjutnya untuk intensity-nya kita kurangi ya menjadi 75. Untuk shadow-nya kita naikkan kurang lebih sekitar 60. Spoiler harusnya kita kurangi kurang lebih 65, lalu cek. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kita masuk ke menu emboss, kita enablekan. Nah, untuk intensity-nya kita naikkan menjadi 100. Untuk angle naiknya kita kurangi kurang lebih 55. Untuk spoiler harusnya kita naikkan kurang lebih sekitar 60. Untuk bevelnya kita naikkan kurang lebih sekitar 65. Oke, lalu checklist. Selanjutnya kita masuk linear shadow. Blue radiusnya kita kurangin aja ya menjadi 0, lalu checklist. Oke, langkah yang terakhir kita masuk ke menu shadow, lalu aktifkan ya. Untuk blue radiusnya kita kurangi ya menjadi 7. Untuk offset X-nya biarkan aja 0. Untuk offset ini kita naikkan kurang lebih sekitar, kita gunakan 10 ya, lalu checklist. Oke, kalau sudah jadi seperti ini untuk kepala ularnya, itu kecilkan aja dulu karena saya akan memproses ya. Taruh aja sebelah kiri seperti ini. Dan selanjutnya masuk ke icon plus, masuk ke menu shaper. Di sini saya masuk ke tanda panah ini, saya akan masukkan bentuk bulatan ini. Lalu untuk opacity-nya saya kurangkan menjadi 0. Untuk gulir aja ke bawah. Untuk stroke white-nya saya gunakan sekitar 20, lalu checklist. Oke, selanjutnya saya besarkan seperti ini. Saya akan mengcopy lingkaran ini masuk ke menu icon layer. Lalu ada di menu icon bulatan ini ada kotak ya, yang sebelah kanan ada kotak, ada pensil, klik. Lalu ada double kotak, klik. Oke, kalau sudah ada mengcopy lingkaran ini, selanjutnya untuk lingkaran yang di-copy ini kita kecilkan. Oke, supaya posisinya pas ya, kedua lingkaran ini saya klik dulu lingkaran yang lebih besar, masuk ke relative position biar posisinya ada di tengah. Selanjutnya lingkaran yang kecil ini masuk juga ke saya klik ke relative position ya. Untuk tanda panah atas bawah saya klik supaya ada di tengah. Oke, kalau sudah di tengah kedua lingkaran ini, langkah berikutnya saya masuk ke icon plus. Selanjutnya saya masuk lagi ke menu from gallery. Di sini saya akan masukkan logo lagi ya. Sama prosesnya juga boleh download dari Pinterest ya. Saya kecilkan seperti ini. Oke, supaya posisinya pas ya, saya masuk ke relative size, ke relative position ya. Untuk lambang ini tanda panah berhadapan ini sama porsinya kita klik atas bawah. Nah, kalau sudah di tengah seperti ini, kita akan posisikan di sebelah kanan, masuk ke menu position, kita geser.
stop biar sesuai di tengah, jadi kita memprosesnya gampang. Selanjutnya kita masuk ke position, lalu kita geser ke sebelah kiri. Oke, kalau sudah seperti ini lalu copy. Selanjutnya masuk ke icon layar. Nah, di sini saya akan menyatukan ya. Saya akan menyatukan keempat layar ini ya, bentuk lingkaran sama yang logo tadi ya. Untuk kepala ini jangan disatukan dulu. Selanjutnya masuk ke lingkaran yang nomor 3, lalu oke. Oke, kalau sudah menjadi satu seperti ini, langkah berikutnya masuk ke icon plus ya, tanda plus ini, lalu masuk ke menu canvas. Nah, di sini kita rubah warnanya dulu menjadi warna hitam. Nah, kita lapisi ya untuk lingkaran yang paling besar dulu. Sudah dilapisi seperti ini, lalu checklist. Selanjutnya sama prosesnya, kemudian canvas kita rubah dulu warnanya menjadi warna hitam. Sekarang ke lingkaran yang paling kecil, lalu checklist. Selanjutnya sama, masuk lagi ada plus ya, prosesnya sama, warnanya kita rubah dulu warna hitam. Selanjutnya ke logo ya. Oke, karena ini hasil kopian ya, lalu checklist satu aja nggak apa-apa. Masuk ke menu layar. Nah, kita akan menyatukan ya yang lambang lingkaran ini sama ke yang warna hitam ini ya, lalu masuk ke lingkaran nomor 3 sama prosesnya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, sudah kita lapisi. Langkah berikutnya kita masuk karena kita akan memberikan tekstur ya, kita pilih menu tekstur. Nah, di sini saya akan memberikan warna sama ya, ini boleh download juga dari Pinterest ya. Saya masukkan warna biru ini. Selanjutnya checklist. Oke, lalu checklist. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita akan saya akan posisi kepala ular ini akan saya ketengahkan. Saya masuk dulu ke menu layar. Nah, untuk yang lingkaran ini saya turunkan ke bawah ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita geser, kecilkan, kita sesuaikan aja. Kita masuk ke menu position ya. Oke, kalau sekiranya sudah posisinya pas, lalu checklist. Selanjutnya masuk ke icon layar lagi. Satu ingin menyatukan ya kedua layar ini ya, bulatan bawah klik sama prosesnya. Oke, langkah berikutnya lagi kita masuk ke icon plus karena akan memberikan teks ya pada lingkaran ini. Masuk ke teks, lalu untuk teksnya ini saya akan rubah fontnya. Masuk ke icon A, kita pilih menu AB ini atau font,
Selanjutnya ke my phone. Di sini saya menggunakan Sphera Bold W. Oke, selanjutnya kita geser ya, karena kita akan memposisikan di sini supaya ini pas dengan lingkaran. Saya akan lebarkan teks ini ya. Saya klik menu spasi. Ini saya menggunakan spasinya kurang lebih sekitar 35, lalu checklist. Oke, sebelum masuk ke lingkaran, saya akan melapisi dulu ya. Untuk teks ini masuk ke menu tekstur. Ini oke, kalau sudah seperti ini, lalu coba di enablekan. Nah, lebih bagus enable, lalu checklist. Oke, langkah berikutnya masuk ke 3D text, lalu enablekan. Untuk depth-nya kita kurangin aja menjadi, saya gunakan 2. Selanjutnya untuk darkennya kita naikkan kurang lebih sekitar 65. Untuk angle-nya kita gunakan sekitar 35. Selanjutnya intensity-nya naikkan menjadi 100. Untuk shadow-nya saya naikkan menjadi kurang lebih 75. Untuk explore hardness-nya saya naikkan kurang lebih menjadi 60. Oke, lalu checklist. Oke, kalau sudah seperti ini, masuk ke menu emboss, lalu enablekan. Untuk intensity-nya naikkan aja menjadi 100. Untuk ambient light-nya naikkan kurang lebih sekitar 65. Untuk explore hardness-nya kita naikkan sedikit aja ya, kurang lebih 50. Untuk bevel-nya semua kita naikkan ya menjadi 70, lalu checklist. Langkah terakhir untuk teks ini masuk ke menu shadow, lalu aktifkan. Untuk opacity-nya, untuk blur radiusnya aja kita kurangi ya menjadi 6. Untuk outer glow-nya aktifkan, lalu checklist. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita akan masuk ke menu curve. Kita masukkan ke dalam lingkarannya ya, masuk ke menu curve. Kita geser, kita sesuaikan aja. Oke, kalau sekiranya sudah pas seperti ini, lalu checklist. Selanjutnya untuk teks ini saya akan mengcopy, masuk ke menu layer. Sama prosesnya ya. Selanjutnya saya geser ya untuk teks ini ke bawah, karena akan masukkan, dan untuk teks ini saya rubah ya. Mungkin untuk spasinya saya kecilkan ya, karena berbeda dengan teks yang di atas. Kita gunakan 8, lalu checklist. Masuk lagi ke menu curve. Oke, kita paskan di mana posisi yang pas. Oke, kalau sekiranya sudah cukup seperti ini, lalu checklist. Masuk lagi ke icon layar. Nah, kita akan menyatukan semuanya ya, sama prosesnya ya, seperti sebelumnya. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah menyatu seperti ini ya,
selanjutnya ya, saya akan memasukkan merubah backgroundnya ya, warna backgroundnya, klik warna backgroundnya. Selanjutnya masuk ke icon double kotak ini, saya pilih from gallery ya. Di sini saya akan masukkan backgroundnya ya, sama semua boleh hasil downloadan dari Pinterest ya, kalian nanti download aja. Oke, saya masukkan gambar merah matahari ini. Selanjutnya oke, masukkan. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah terakhir masuk ke icon CD card ya untuk penyimpanan, lalu save image. Untuk formatnya biarkan aja JPG, untuk dimensinya yang kita rubah menjadi ultra, lalu save to gallery. Oke, kalau kalian suka dengan video kali ini ya, jangan lupa subscribe untuk supportnya dan like ya, dan tombol lonceng untuk notifikasi video-video saya berikutnya. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.